Kalau biasanya kan PKK itu identik dengan emak-emak terus cuma arisan, tetapi saat ini kita pengen merubah itu bahwa anak-anak muda harus bisa andil untuk pembangunan ekonomi khususnya di pedesaan, sehingga bisa bermanfaat di lingkungan di mana kita tinggal, karena saat ini desa itu butuh anak-anak yang inovatif, kreatif, dan akseleratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Saya adalah seorang peternak dan saat ini saya juga selaku koordinator PKK Milenial di Kabupaten Magelang. Dulu saya sering mengalami kerugian waktu memulai usaha, tetapi saya selalu optimis bahwa di dunia peternakan atau pertanian ini sangat prospek, dan ternyata dengan optimisme yang saya bangun terus, ternyata saya bisa berhasil, dan saat ini kita sudah mengelola hampir 700 ekor domba. Domba yang kami pelihara adalah domba gibas atau biasanya di Jawa itu disebut wedhus gembel. Jadi kenapa kita mengambil segmentasi atau pelihara domba, karena memang karakteristik masyarakat di Jawa, khususnya di Magelang, itu lebih suka domba yang wedhus gembel. Peternakan saya juga kami konsep dengan sistem sederhana, kandangnya kita buat sederhana, dan itu bisa menggunakan barang-barang bekas. Saya mempunyai niatan agar kandang saya itu bisa ditiru oleh masyarakat luas atau petani di desa, karena petani di desa kalau meniru kandang yang bagus itu kayaknya tidak semuanya bisa, tetapi kalau meniru kandang yang sederhana tetapi pemeliharaannya sesuai SOP atau sesuai standar, itu nanti kandangnya jelek tapi tetap hasilnya dari ternak itu akan tetap bagus. Dan ini terbukti di daerah tempat tinggal saya dan di daerah tempat peternakan saya ini sudah mulai mengadopsi konsep bisnis saya, yaitu investasi rendah tetapi memelihara domba dalam jumlah banyak dan tidak ngarit, atau sistem menggunakan pakan kering dan fermentasi. Di dalam peternakan kami, saya melakukan pemberdayaan di masyarakat sekitar, yaitu dengan cara pertama, karena lokasi di tempat kami adalah pertanian tada hujan yang pada musim kemarau itu tidak ada air sama sekali. Ini kita bisa manfaatkan untuk menanam jagung atau ketela, sehingga hasil dari jagung atau ketela ini pohonnya atau limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti dibuat fermentasi atau langsung diberikan juga bisa. Jadi dari konsep pakan yang kita gunakan menggunakan limbah pertanian ini, ternyata banyak masyarakat yang menerima manfaatnya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan mereka, dengan yang mulanya menjadi buruh, dia juga bisa beternak karena pakannya kan tidak perlu ngarit setiap hari atau cari rumput setiap hari. Penghasilan saya setiap bulan, omset yang kita peroleh adalah di antara 100 sampai 200 juta per bulan. Itu di hari-hari biasa, tetapi kalau di musim-musim yang tertentu seperti Idul Adha, ini omset kita bisa naik sampai 2 sampai 3 kali lipat. Jadi selain saya menjadi seorang peternak, saya juga aktif di pemberdayaan melalui PKK. Jadi PKK ini adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi saya membentuk bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, itu membentuk PKK Milenial, dan ini pesertanya adalah semuanya anak-anak muda. Harapannya dengan adanya banyak anak-anak muda ini, yang pertama adalah menghilangkan sifat apatisme pemuda itu kepada pembangunan desa. Terus yang kedua adalah anak-anak muda ini bisa membantu untuk keluarganya itu bisa mencapai kesejahteraan. Ini penting, sehingga PKK Milenial ini harapannya bisa menjadi wadah anak-anak muda di Kabupaten Magelang di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, terus kesehatan, dan lain-lain. Bahkan bisnis atau ekonomi kreatif pun bisa kita wadahi melalui PKK Milenial ini. Jadi PKK Milenial ini itu adalah satu-satunya di Indonesia dan hanya ada di Kabupaten Magelang.
Salah satunya adalah kita membuat suatu program, yaitu pembentukan kawasan wisata edukasi yang kita mencoba menyelaraskan antar kecamatan, sehingga potensi-potensi yang ada di kecamatan ini bisa kita gali. Ya, salah satunya adalah perikanan yang terkenal dengan perikanan ikan lele. Di sini dari mulai hulu hingga hilir itu sudah ada semua. Jadi mulai dari pembenihan ini juga indukannya menggunakan indukan bersertifikat. Dan ini bisa menghasilkan benih-benih yang unggul. Bahkan kita bisa berinovasi yang biasanya budidaya itu 90 hari, di kelompok Wonominasari ini bisa 50 hari dengan sistem pakannya itu difermentasi. Terus dari hilirnya itu di sini mengelola ikan lele ini menjadi, yang pertama adalah ikan segar, yang kedua ikan asap, terus yang ketiga adalah ikan gurih, asin, dan yang terakhir adalah dibuat menjadi stik. Dan ini semuanya dikelola oleh ibu-ibu PKK di Desa Banyusari, sehingga kelompok Wonominasari yang diketuai oleh Bapak Andi Santoso ini bisa bermanfaat banyak bagi ibu-ibu di sini dan meningkatkan pendapatan ibu-ibu di Desa Banyusari ini. Karena lele yang dihasilkan oleh kelompok Wonominasari ini adalah lele yang berkualitas dan sehat, karena pakannya terjamin, tidak menggunakan pakan-pakan yang jorok, ini ternyata bisa menggait konsumen dari kalangan rumah sakit. Saat ini yang dari rumah sakit itu ada 3 rumah sakit di Kabupaten Magelang yang selalu setia membeli produk dari kami, dan masyarakat umum, jadi ibu-ibu rumah tangga itu membeli secara online, walaupun kita sistem penjualannya masih melalui grup-grup WA, tetapi ini ternyata bisa meningkatkan atau memperluas jejaring pasar online di kelompok Wonominasari ini. Selanjutnya, setelah PKK Milenial melakukan pendampingan di kelompok Wonominasari di Desa Banyusari, kita juga mendampingi di Desa Semen, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, yaitu KWT Nira Lestari. KWT Nira Lestari ini sudah melakukan pengolahan kelapa dari mulai hulu hingga hilir. Jadi niranya itu dimanfaatkan menjadi gula semut, yang awalnya dulu hanya gula tradisional, jadi bentuknya yang bundar-bundar itu yang dicetak pakai tempurung kelapa, sekarang berpindah menjadi gula semut. Dan ini ternyata peningkatan pendapatannya sangat besar. Jadi kalau awal mulanya itu hanya dibeli 14.000 per kilo, setelah dijadikan gula semut dan itu bisa diekspor, ternyata menjadi 28.000. Berarti ini 2 kali lipat dari semulanya. Di sini hampir ada 40 penghasil gula semut atau 40 kakak, dan ini kalau dihitung berarti peningkatan pendapatan perharinya itu kalau rata-rata masyarakat di Desa Semen ini 5 kilo, berarti 2.800.000 per hari yang bisa KWT Nira Lestari tingkatkan untuk pendapatan keluarga. Di Desa Semen, Kecamatan Candimulyo ini hampir semua kelapanya itu organik, jadi bersertifikat dari Lesus, dan itu bahkan dari tanahnya itu juga bersertifikat, sehingga gula semut yang dihasilkan di Desa Semen ini semuanya adalah gula semut organik, sehingga kualitasnya itu adalah kualitas ekspor. Dan ekspor yang kita lakukan di KWT Nira Lestari ini saat ini adalah ke Belanda dan ke Korea. Hasil dari pohon kelapa ini diolah menjadi banyak produk. Yang pertama, dari niranya ini itu diolah menjadi gula semut, terus dari daging kelapanya itu diolah menjadi VCO, dan tempurung kelapanya itu diolah menjadi asap cair dan juga arang, terus sabut kelapanya dijadikan sebagai kokopit. Motivasi saya terjun di pemberdayaan masyarakat, khususnya di PKK yang identik dengan ibu-ibu, tetapi saya sebagai seorang anak muda dan punya andil penting dalam kesejahteraan keluarga, saya mencoba untuk masuk ke dunia PKK ini agar saya bisa memberikan contoh atau merubah mindset masyarakat di luar, bahwa yang dinamakan PKK itu tidak hanya ibu-ibu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan subscribe channel dari Cap Capu.